Nah, siapa Mas yang tidak hadir hari ini? Ada Alvaro dengan Gibran. Oke, Mas Alvaro dengan Mas Gibran ya. Kita doakan yang tidak hadir pada hari ini supaya besok bisa hadir kembali belajar bersama kita. Ya. Untuk kelas 3 pelajaran hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kita mau belajar mengenai kalimat saran. Apa sih kalimat saran? Ada yang sudah tahu kalimat saran? Belum. Baik, kalau belum, udah kasih tahu ya. Kalimat saran itu adalah kalimat pendapat ya atau usulan. Bisa juga disebut kalimat untuk solusi. Apa sih gunanya, Bunda? Untuk memperbaiki sesuatu yang misalnya kurang baik. Kita lihat sesuatu kurang baik, kita sebaiknya mengasih saran supaya sesuatu tersebut bisa lebih baik lagi. Paham? Oke. Ada contohnya. Bunda kasih contoh di sini. Misalnya kita melihat teman kita membuang sampah sembarangan. Nah, pasti kita menegurnya dengan memberi saran. Sebaiknya kamu membuang sampah di tempat sampah supaya sekolah kita atau kelas kita menjadi bersih. Ya, karena kalau buang sampahnya sembarangan, kelasnya atau sekolahnya nanti bisa kotor. Betul. Nah, ada juga contoh yang lain. Misalnya ada teman kita yang sedang kurang sehat, ya. Dia tuh terlihat pucat ya, namanya kurang sehat itu pucat ya. Nah, kita pasti menegurnya dengan kalimat seperti ini. Wajahmu pucat, sebaiknya kamu istirahat. Itu ya. Jadi Bunda kasih tahu kata kunci untuk kalimat saran itu ada sebaiknya, seharusnya. Itu ya. Ada juga hendaknya, lebih baik. Itu kalimat kata kunci untuk kata saran, untuk kalimat saran. Paham? Oke. Kalau sudah paham, di sini sebelum Bunda kasih pertanyaan, sebelum Bunda kasih soal masing-masing, ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, kalau tidak ada, Bunda mau anak-anak memberi contoh kalimat saran selain yang Bunda contohkan barusan ya. Oke, berikan 5 saja. Baik, setelah nanti Bunda akan cek kembali hasil kerja kalian, tugas yang kalian kerjakan. Sekarang Bunda mau ke kelas 4 terlebih dahulu. Baik, anak-anak kelas 4, karena tadi kita sudah doa, sudah pembukaan di depan, sudah doa juga ya. Sekarang Bunda mau absensi yang kelas 4. Hari ini ada yang tidak hadir kelas 4? Tidak ada? Hadir semua? Alhamdulillah, hadir kelas 4 hadir semua ya. Baik, kelas 4 hari ini materinya mata pelajaran IPA. Materinya terkait tentang perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. Ada yang sudah tahu perubahan bentuk energi itu apa? Ayo, energi apa? Ada yang sudah tahu energi? Belum? Baik, Bunda kasih tahu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, ya, tetapi energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Betul. Nama pembentukan tersebut disebut apa? Perubahan bentuk energi yang berubah bentuk tadi disebut apa? Disebut transformasi energi. Oke, paham? Ingat ya? Oke. Lalu di sini ada contoh perubahan bentuk energi. Contoh perubahan bentuk energi. Ada contohnya misalnya energi listrik berubah menjadi panas. Contohnya apa? Di rumah sayang, ya, energi listrik yang berubah menjadi panas. Contohnya setrika. Punya setrika di rumah? Nah, siapa yang suka setrika di rumah? Siapa? Ibunya atau kakaknya? Oke. Lanjut, contoh yang kedua ada energi listrik
menjadi cahaya. Ya, apa contohnya? Lampu. Tuh, ya paham ya tentang contoh perubahan bentuk energi? Nah, oke. Sekarang sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi utama. Ya, seperti bahan fosil. Bahan fosil itu ada minyak bumi, ada batu bara, ada gas alam. Ya, sumber energi alternatif itu ada yang namanya sumber energi alternatif terbarukan. Sumber energi alternatif terbarukan itu tidak akan pernah habis walaupun digunakan terus-menerus. Tidak akan habis. Itu namanya sumber energi alternatif terbarukan. Ada juga yang namanya sumber energi yang lebih bersih. Sumber energi alternatif lebih bersih cenderung menghasilkan lebih sedikit polusi dibandingkan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tadi yang sudah sebutkan adalah baja, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lalu ada contohnya. Bunda mau kasih contoh sumber energi yang terbarukan, sumber energi alternatif yang terbarukan. Dan nggak akan pernah habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya ada sinar matahari. Ya, makhluk hidup membutuhkan sinar matahari ya. Manusia membutuhkan sinar matahari. Hewan membutuhkan sinar matahari. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari. Ya, sinar matahari dibutuhkan terus-menerus, akan tetapi tidak pernah habis. Selain ada sinar matahari, ada juga apa? Angin. Iya, kita membutuhkan angin. Butuh dong, angin atau udara. Ya, itu juga tidak akan pernah habis. Tadi contoh dari sumber energi alternatif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, langsung beralih tugas ya. Ya, ada mau tanya dulu apa mau diberi pertanyaan? Silakan. Oke, tidak, sudah paham sepertinya ya. Baik, Bunda kasih kalian tugas. Silakan kalian cari contoh yang lain selain yang Bunda sebutkan tadi ya. Contoh dari pertama tadi tentang apa? Ayo masih ingat? Perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. Ya, berikan 5 contoh perubahan energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. 5 contoh saja. Oke, paham? Silakan dikerjakan. Yes. Baik, anak-anak kelas 3, apakah tugas yang Bunda berikan sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Baik, sudah? Sudah ngumpul semua ya? Oke, sudah ngumpul semua, sudah Bunda nilai. Alhamdulillah, nilainya bagus-bagus. Bunda rasa anak-anak benar-benar sudah paham ya? Oke, terima kasih. Baik, untuk anak-anak kelas 4, apakah sudah selesai dengan Bunda?